warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megaria Ayu Puspita dari Prodi PGSD 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari dan memahami salah satu isu global yang semakin mendesak, namun seringkali luput dari perhatian kita, yaitu krisis sampah makanan. Mungkin kita sering menganggap enteng ketika kita membuang sisa makanan. Padahal ada dampak besar yang tersembunyi di balik setiap nasi yang tidak habis, sayur yang terbuang, dan setiap bahan pangan yang kita beli namun tidak kita gunakan. Menurut data FQA, setiap tahunnya dunia membuang sekitar 1,3 miliar ton makanan. Ini setara dengan sepertiga dari seluruh makanan yang diproduksi di dunia. Sementara itu, ironisnya, lebih dari 800 juta orang di dunia masih hidup dalam kelaparan. Jadi, ini bukan sekedar membuang makanan, tetapi soal ketidakadilan dan ketidakseimbangan yang sangat nyata di dunia ini. Nah, mengapa sih masalah ini serius? Masalah ini serius karena membuang makanan bukan hanya membuang makanan itu sendiri. Kita juga membuang sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksinya, seperti air, energi, tenaga kerja, dan lahan pertanian. Misalnya, untuk memproduksi 1 kg beras dibutuhkan sekitar 1.500 liter air. Dan saat makanan membusuk di tempat sampah, ia menghasilkan gas metana. Nah, gas metana itu adalah gas rumah kaca yang lebih berbahaya dari karbon dioksida. Jadi, sampah makanan mempercepat krisis iklim. Nah, dampak dari sisi ekonominya yaitu kerugian akibat sampah makanan sangat besar. Dunia kehilangan lebih dari 940 miliar dolar AS per tahun akibat makanan yang tidak dikonsumsi. Di Indonesia, potensi kerugian dari food waste mencapai ratusan triliun rupiah. Padahal, dana sebesar itu bisa digunakan untuk mengatasi kelaparan, memperbaiki distribusi pangan, dan mendukung pertanian lokal. Maka dari itu, krisis sampah makanan berkaitan langsung dengan krisis lingkungan dan iklim global. Nah, apa sih yang menyebabkan banyaknya makanan yang terbuang? Yang pertama, karena kebiasaan konsumtif. Kita sering membeli atau mengambil makanan lebih dari yang kita butuhkan. Yang kedua, adanya strategi estetika yang tinggi. Buah dan sayur yang bentuknya tidak sempurna sering dibuang meskipun masih layak dikonsumsi. Yang ketiga, karena kurangnya kesadaran masyarakat, baik di rumah tangga maupun industri makanan. Yang keempat, sistem distribusi yang tidak efisien, terutama di negara berkembang yang menyebabkan makanan rusak sebelum sampai ke konsumen. Kalau kebiasaan ini terus berlangsung, dampaknya bisa semakin parah. Yang pertama, lahan pertanian akan rusak karena dipaksa produksi lebih banyak. Yang kedua, pemanasan global semakin cepat karena gas metana dari limbah. Yang ketiga, kelaparan meningkat karena distribusi makanan tetap tidak merata. Dan akibatnya, generasi kita yang akan menanggung akibatnya.
Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah makanan? Yang pertama, ambillah makanan secukupnya. Yang kedua, simpan makanan dengan baik agar tidak cepat rusak atau busuk. Yang ketiga, belanja dengan rencana dan sesuai kebutuhan. Yang keempat, dukung program donasi makanan jika memungkinkan. Yang kelima, jangan malu untuk memanfaatkan kembali sisa makanan dengan cara yang aman dan kreatif. Ada beberapa negara yang telah bergerak cepat. Yang pertama, Prancis. Mereka melarang supermarket membuang makanan dan mewajibkan mereka menyumbangkannya. Yang kedua, Korea Selatan. Mereka menerapkan sistem denda untuk masyarakat yang membuang sampah makanan berlebihan. Yang ketiga, di Indonesia, muncul gerakan seperti Food Bank, aplikasi surplus, dan komunitas penyelamat makanan. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha bisa menghasilkan perubahan besar. Dan yang paling penting, bangun kesadaran bahwa setiap makanan mempunyai nilai dan proses panjang di baliknya. Krisis sampah makanan bukan hanya tentang makanan yang terbuang, ini juga tentang bagaimana kita menghargai apa yang kita punya dan bagaimana kita peduli kepada mereka yang kekurangan. Perubahan memang tidak bisa langsung besar, tapi kalau kita memulainya dari diri kita sendiri, dari rumah kita, dari piring kita sendiri, maka kita sudah menjadi bagian dari solusi global. Mari jadikan makanan sebagai berkah, bukan limbah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pesan ini bisa membuka mata kita semua dan mendorong kita untuk lebih bijak dalam memperhatikan makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.